Kebayang gak sih jadi investor di era yang saat ini? Semua laporan itu sebenarnya sudah tersedia. Annual report, sustainability report, bahkan informasi-informasi atau berita-berita terkini dari suatu perusahaan terbuka itu dapat diakses dengan sangat cepat bahkan di semua media sosial. Informasinya itu sangat banyak, tapi apakah cukup kredibel? Atau justru ketika informasi itu terlalu banyak, kita nggak bisa bedain mana yang substansial dan mana yang cuman jadi pencitraan. Dan satu pertanyaan yang sering banget muncul di kepala saya adalah, apakah semua informasi ini cukup akurat untuk dijadikan sebuah landasan untuk mengambil keputusan investasi yang efisien? Perkenalkan, nama saya Ratri Berliana, mahasiswa MBA UGM, reguler 84, Semba 42, Sustainability Management. Laporan dari Deloitte September 2024 lalu mengungkapkan bahwa 85% eksekutif global telah meningkatkan investasinya menuju keberlanjutan. Namun, baru 45% di antaranya perusahaan global itu menjadikan transformasi model bisnis berbasis iklim menjadi strategi inti. Di Indonesia sendiri, IDX bilang bahwa 94% emiten yang ada di BI per 2023 lalu sudah melaporkan laporan keberlanjutan. Tapi di sisi lain, penelitian dari Ardiansyah dan juga Hersugondo 2024 menunjukkan bahwa ESG disclosure belum berdampak signifikan terhadap ROA dan juga ROE. Artinya di sini ada gap besar antara apa yang dilaporkan dan apa yang sebenarnya dikelola menjadi sebuah strategi. Nah, dari situ muncul suatu kegelisahan, kalau semua perusahaan itu punya data ESG, lalu kenapa di Indonesia ini banyak sekali investor masih merasa was-was untuk mengambil keputusan? Apakah benar masalahnya itu cuma di volume informasi? Tapi mungkin juga pada kualitas informasi dan juga kualitas relasinya. Karena ketika relasi dengan stakeholder itu lemah, maka informasi bisa menjadi ambigu sehingga muncul ketimpangan informasi. Dan ini bukan masalah baru, ini masalah klasik yang disebut sebagai asimetri informasi. Dalam konteks ini, saya tertarik untuk melihat lebih dalam, bisa nggak sih hubungan yang kuat antara perusahaan dan juga stakeholder ini menjadi kunci untuk membuat investasi itu menjadi lebih kredibel, lebih transparan, dan pada akhirnya itu menciptakan keputusan investasi yang efisien dan berkelanjutan. Nah, dari sini saya mengangkat sebuah konsep yang bernama Stakeholder Relationship Capability atau SRC. Sekarang kita bedah dulu untuk teorinya. Karena semua keputusan, apalagi yang berhubungan dengan uang dan kepercayaan, harus punya landasan yang kuat. Jadi bukan cuman kata. Nah, untuk mengkaji pengaruhnya, saya memakai pendekatan yang cukup relevan dalam konteks informasi yang terdistribusi, yaitu mosaic teori. Nah, teori ini bilang bahwa investor menyusun persepsi tentang nilai perusahaan itu dari potongan-potongan informasi. Entah itu formal, informal, publik, bahkan yang non-material sekalipun. Nah, tapi menariknya teori mosaik ini nggak cuma bicara di aspek ekonomi, tetapi ada pemikiran dari Nick Bohan. Beliau pernah mengatakan bahwa medium is not just a channel, it's the message. Dan dalam konteks ini, informasi itu bukan sekedar sarana, tapi alat produksi. Sebuah tools of power di mana kalau distribusinya itu timpang, maka itu bukan cuma masalah teknis, tapi menimbulkan sebuah simbol dari ketidakadilan. Oke, kita lanjut ke teori yang jadi jantung dari penelitian ini, yaitu Stakeholder Relationship Capability atau SRC. Nah, SRC ini bukan sekedar kemampuan komunikasi perusahaan, ini lebih dalam tentang seberapa terbuka, seberapa konsisten perusahaan membangun relasi dengan para stakeholder. Teori stakeholder itu berkembang sejak Friedman tahun 1980-an dan disempurnakan oleh Michel DKK yang bilang bahwa stakeholder yang dianggap ideal atau reasonable stakeholder itu mereka yang punya 3 atribut. Yang pertama ada power, kedua ada legitimasi, yang ketiga ada urgensi. Nah, ketika hubungan ini kuat, kepercayaan tumbuh, informasi yang keluar pun juga nggak perlu dilebihkan karena transparansi itu sudah terasa dan nggak cuman disajikan ataupun dibaca.
Kalau kita udah punya informasi yang kredibel, relasi yang sehat, logikanya keputusan investasi itu juga makin tepat. Tapi masalahnya di dunia nyata, masih banyak perusahaan-perusahaan itu jatuh kepada jebakan klasik. Yang pertama itu ada underinvestment dan overinvestment. Underinvestment itu ketika manajer itu takut mengambil proyek padahal proyeknya itu punya potensi. Sedangkan overinvestment itu karena ketika manajer itu punya free cash flow, dia malah invest kepada proyek-proyek yang NPV-nya negatif hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini terjadi karena adanya asimetri informasi. Nah, SRC ini bisa jadi solusi untuk itu. Karena ketika stakeholder itu dapat informasi yang simetris, maka mereka bisa mengontrol keputusan manajer perusahaan itu menjadi lebih sehat dalam mengelola modalnya. Dari sinilah ide penelitian saya muncul dengan judul Pengaruh Stakeholder Relationship Capability terhadap Efisiensi Investasi. Pengujian teori mosaik pada pasar modal di Indonesia. Fokusnya sederhana, kalau hubungan perusahaan dengan stakeholder itu kuat, apakah itu bikin keputusan investasi ini menjadi lebih efisien dan berkelanjutan? Dan untuk menjawab itu, saya melakukan penelitian secara kuantitatif terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BI yang melaporkan laporan keuangan dan juga laporan keberlanjutan tahun 2023. Saya pakai kuesioner untuk mengukur eksekusinya dan juga rasio keuangan untuk mengukur investment efisiensi. Nah, SRC sendiri saya ukur dengan menggunakan 3 indikator dari Valian et al. 2021, yaitu keefektifan komunikasi, kolaborasi, dan juga value creation. Sedangkan untuk IE atau investment efisiensi, saya lihat dari 2 rasio utama, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset dan investment rate terhadap kapasitas aset yang tersedia. Metodologi yang saya gunakan adalah menggunakan analisa PLSM karena model ini cocok untuk pengujian hubungan antar konstruk yang belum banyak diekspor di Indonesia. Nah, populasi penelitian ini adalah perusahaan non-lembaga keuangan di BI dengan target responden manajer keuangan atau posisi yang setara. Nah, penelitian ini penting bukan cuma untuk akademisi, tapi diharapkan dapat bermanfaat juga untuk regulator, investor, dan juga perusahaan. Karena investor retail itu kan pengen punya dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat daripada sekedar berita ataupun kata orang. Di era informasi yang berlimpah ini, siapa yang paling mampu membangun relasi yang kredibel, dialah yang paling mungkin dipercaya. Dan kalau kita percaya pada kredibilitas, maka efisiensi bukan cuma soal angka, tapi juga soal rasa aman dalam menaruh kepercayaan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, dan jangan lupa relasi adalah mata uang baru dalam investasi. Terima kasih.